istiqomah untuk menjaga kegiatan ibadah kepada Allah di waktu subuh, walaupun terdengar suara hujan, dia tetap berangkat menuju masjid. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan, "Afdhalus sholati 'alal munafiqin." Salat yang paling benar kanggo munafik al-isya wa subuh. Salat isya berjamaah dan salat subuh berjamaah. Sebab munafik kadang-kadang zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat jamaah itu tujuannya untuk menampakkan diri, yura'unan nas, riya kepada orang lain, sehingga dia hadir di sholat yang kelihatan mukanya. Kalau sholat subuh dan sholat isya tidak kelihatan mukanya, maka mereka tak mau hadir. Di samping itu sholat subuh tantangannya adalah orang masih ngantuk, ingin tidur, apalagi menjadi sekarang subuhnya maju, sehingga berat rasanya untuk melakukan ini. Alhamdulillah, semoga kaum muslimin yang hadir ketika sholat subuh secara berjamaah ini pertanda tidak ada sifat kemunafikan dalam hati, pertanda tidak ada sifat kemunafikan dalam hati. Dan tantangan untuk bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah diberi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum "Lau ya'lamuhuma la'atawhuma walau habwa." Andaikan manusia itu tahu nilai keutamaan sholat subuh berjamaah, tentu piyambaknya turun berangkat. Mereka mau merangkak untuk mendatangi sholat subuh berjamaah. Tadi jelasannya ada ya. Ini tema, ini suaranya kamu ya. Saya jelasin gimana Pak. Kira-kira kita jelaskan kurang tapi karena pahala itu tidak kelihatan, gandeng dan jarak itu betul ketika, maka orang itu tidak bisa punya motivasi yang besar kecuali karena bahasa iman. Tegese bahasa iman, sehingga iman yakin dengan janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang baik turun untuk melawan rasa malas dan berangkat untuk masjid dalam rangka sholat berjamaah. Itulah nilai keutamaan yang ada di dalam. Salawat dan salam semoga selalu bercurah untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas perjuangan besar beliau ketika menyampaikan dakwah Islam ini, sehingga kita bisa merasakan indahnya syahadat Islam. Tema kajian kita ada di belakang kita ini. Judulnya amal terbaik di ujung usia. Amal terbaik di ujung usia. Ini saya mau jadi umur berapa? 30 kurang berapa tahun? Kan paling sepuh di seluruh dunia. Dan paling sepuh di seluruh dunia. Mana yang paling sepuh? Apa? Kita ke 70.
usia itu bukan mereka yang tua, bukan mereka yang usianya 60 ke atas, bukan mereka yang umurnya 70 ke atas, tapi yang dimaksud tujuh usia adalah hidup yang saat ini sedang kita jalani. Hidup yang saat ini sedang kita jalani, itulah hidup usia. Pak Iman, umur berapa? 19. Sudah di umur usia belum? Kita sudah umur. Jadi sebenarnya kita semua ini sekarang sedang berada di mana? Di penghujung usia. Saya di penghujung usia, Bapak Ibu sekalian berada di penghujung usia. Karena siapapun yang saat ini sedang menjalani hidup, berarti dia sedang berada di penghujung usia. Kok bisa Pak? Sebab kita nggak tahu kapan kita akan mati. Maka karena kita nggak tahu kapan kita akan mati, berarti sebenarnya apa yang sekarang kita jalani adalah penghujung usia. Sehingga santri-santri yang paling kecil kelas berapa? Kelas 7 ada kelas 7. Sampai kelas 11 ada nggak? Sampai kelas 11 ada. Mereka yang sekarang usianya baru 15 tahun, baru 16 tahun, hakikatnya semuanya sedang berada di ujung usia. Karena kita tidak tahu kapan kematian itu akan datang, dan kematian tidak bisa dikendalikan. Bapak dari ini ekonomi itu tetap jimat, matinya ada terus berenang. Jadi kok matinya ada, matinya susah. Orang mati, oh ini jimat, matinya susah. Terus berenang. Tidak benar. Karena Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Wa idza jaa ajaluhum fala yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqbilun." Nek ajal itu sampun dugi, kalau ajal sudah datang, tidak bisa ditunda. Walaupun sedetik, tidak bisa dipercepat, walaupun karena manusia dia tidak bisa mengendalikan Allah, sehingga ajal yang sudah ditetapkan oleh Allah tidak bisa dipercepat oleh manusia dan tidak bisa ditunda oleh manusia. Fa'idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nalikanya ajal itu sudah datang, tidak bisa dipercepat walaupun sesaat, tidak bisa ditunda walaupun sesaat. Nah terus, ini kok ngomongin duit jimat, mati ini ya susah. Kok angel yang berkira-kira itu bukan karena ada penundaan ajal, tapi yang terjadi adalah Allah memberi hukuman kepada yang bersangkutan, kepada orang yang senang jualan jimat, sebelum nanti dia akan mendapatkan hukuman di akhirat, dihukum menjelang wafat. Tak ingin mati, disiksa. Siksanya berapa? Ini dibuat orang lemah, kering lemah, sehingga dia dibuat sakit terlebih dahulu sebelum nantinya dia akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dalam kondisi seorang hamba ketika menghadapi dolanan sini. Makanya kita sampai masyarakat Papua belum itu katakan tauhid ini saya paling gugur di kalangan. Masalah tauhid saya paling gugur di kalangan. Sehingga zaman dulu kiai-kiai kita atau sini Bahriwan Iwan Abdurrahman
Innahu man yusyrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Manusia sing melakukan syirik Allah haramkan mlebu swarga. Sing syirik haram mlebu swarga. Meskipun dia baik sholat. Kalau sholat itu syirik bisa sholat tapi senengane dukun. Sholat tapi nyembah kuburan. Maka Allah Alaihi Allah haramkan dia untuk masuk surga. Wa ma'wahu an-nar. Ambulan ini neraka. Ambulan ini neraka disebabkan karena dia dulu ketika di dunia melakukan perbuatan syirik. Yang saya sebelah barat ada pengesahan bahwa sebelah kanan jauh. Kalau mesti seperti itu sebelah baratnya kita masih mungkin berarti yang apa? Kalau kita yang kedua yang mirip dengan yang mirip. Baik, yang tolong dicoba karena kemudian kita sendiri jaga baik-baik seperti doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau memohon kepada Allah, waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari kesyirikan. Maka menjaga tauhid ini amal yang paling penting di seluruh manusia. Sebab siapa yang dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, mati sebagai mukmin mendapatkan surga. Sebagaimana yang disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, "Man mata wa huwa ya'lamu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Sapa sing mati dia mati njogo kalimat la ilaha illallah masuk surga. Iku disebut awal itu perbuatan syirik pada sampai kapan ini syirik. Napa wonten perbuatan syirik di sekitar kampung antah. Dek jare wong sing manggon ing segoro kidul. Di segoro kidul itu ada telungnya. Namanya Nyiro Kidul. Nek sing manggon ing segoro Lor itu di tempat penunggunya namanya Dewi Lanjar. Dua masing-masing punya keyakinan seperti itu. Terus saja Pak, warung, kepala kuku, kepala sapi, atau kepala kambing, kilau. Ini contoh persembahan dari orang rakyat untuk menjaga selawi. Nah, ada sebenarnya apa saja orang syirik. Alhamdulillah juga belum ada beliau belum aman, mungkin aman rodok, aman jomok, aman dapat dia apanya yang jelas-jelas baratnya masih ada praktek seperti ini. Termasuk juga kuburan itu bisa menjadi sumber kesyirikan. Makanya dalam sejarah para nabi, syirik pertama itu apa? Kuburan. Syirik pertama di dunia
sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Mulai ke asbab rijal shalihin. Itu adalah orang-orang saleh di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Lamma matu, ketika mereka semuanya sudah mati, orang-orang saleh yang sudah mati, anisibu di matahari mansabah, dipasanglah prasasti di kuburan-kuburan mereka, tempat-tempat ibadah mereka. Ditulis penjelasan Kanjeng Sunan Yahud, Kanjeng Sunan Yahud itu orang-orang saleh masa dulu. Awalnya orang ke sana hanya kalau berenang, lama-lama disembah. Maka kuburan itu kalau nggak diwaspadai jadi sumber syirik. Dan ada banyak sekali orang-orang yang senang dengan kuburan. Sebelum kuburan ini ada kuburan wali, di sini ada kuburan wali yang mengatakan kalau begini tidak punya bukti. Terus di kuburan wali ada apa? Dia ziarah, tapi tidak sampai dibangun cukup mereka tahu dengan kuburan para nabi, kuburan para nabi dijadikan tempat ibadah. Jadi dibangun itu ada menara, ada apalagi ada cukupnya, ada dibangun bermacam-macam keindahan. Terus penuh ibadah masjid seperti kuburan. Ini muslim tanpa masjid, muslim tanpa masjid. Ini dulu yang nulis Makmum Jaya. Dosen itu budaya dia muslim tanpa masjid. Itu muslim yang sekali mau di kuburan, di gedung, di tempat-tempat gereja. Kegiatan yang utamanya di luar kegiatan Islam. Subhanallah. Maka mari kita jaga baik-baik. Desa-desa Papua adalah desa-desa yang selalu berjaga tauhid, pada sampai kuburan berkami tinggal di masjid. Karena itu dulu di zaman orang Papua ini sampai orang karena ada banyak orang yang ada salah dalam Islam. Pada waktu menaklukkan sebuah daerah di sekitar Irak, ditemukan sosok jasad yang masih utuh di dalam peti. Ada manusia, jasad manusia masih utuh di dalam peti. Masyarakatnya ditanya, ini siapa? Ini adalah jasad yang kami muliakan. Kalau kami sedang punya musibah, kami atau kondisi tertentu, maka kami minta hujan kepada Allah dengan membawa jasad ini. Mereka berdoa dan membawa jasad ini. Lalu Allah hujan. Nah, kemudian itu sampai akhirnya jasad ini disembah. Akhirnya Abu Musa al-Asy'ari sebagai pemimpin ketika itu mengirim surat kepada Amirul Mukminin, bertanya, wahai Amirul Mukminin, apa yang harus kami lakukan dengan jasad ini? Lalu Amirul Mukminin memerintahkan, buat jasad ini dimakan yang tidak kelihatan, lalu dibuatkan 11 hadiah di siang hari. Buat 11 hadiah di siang hari, taruh jasad tadi di salah satu hadiah, terus semuanya dirapatkan. Ya, dilakukan buat 11 hadiah. Misalkan hadiah dibuat 11
tujuannya menghilangkan jejak jasad orang ini agar tidak dipulus. Orang ini namanya Nabi Daniel. Nabi Daniel. Sehingga Nabi Daniel itu jasadnya disembunyikan agar tidak dipulus. Tujuannya kita menghindari ada sebagian orang yang menginginkan untuk menyembah ini kuburan itu penting. Harusnya kuburan Nabi Daniel itu ditampakkan. Selama Nabi Muhammad SAW terus, saya mau tanya berapa jumlah Nabi di dunia ini? Jumlah Nabi itu berapa jumlah Nabi? Nabi itu ada tidak? Ada berapa jumlah Nabi? 124.000. Dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jumlahnya 124.000 Nabi. 124.000 Nabi. Dan itu kuburannya kan di mana Pak? Kuburan Nabi yang jumlahnya 124.000 itu di mana saja? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menelusuri kuburan mereka. Padahal sudah bagi beliau minta kepada Allah bimbingan ya Allah, tekuti kuburan Nabi Adam, tekuti kuburan Nabi Hud, kuburan Nabi Saleh, kuburan Nabi Syuaib, kuburan Nabi. Beliau tidak menelusuri. Karena tidak tahu saya kuburan hilang Yoris. Kuburan hilang itu ditutup. Walaupun itu kuburan orang sama. Sehingga mungkin waktu itu berkata ada Nabi yang tinggal di Pulau Jawa, ada Nabi yang tinggal di Pulau Kalimantan, ada Nabi yang tinggal di pulau yang lain. Karena Allah mengatakan dalam Al-Quran, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul di kulli ummatin, di setiap umat. Sehingga setiap umat rasul ini diparingi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala para nabi dan para rasul. Di sini ada nabi, di sini ada rasul, di sini ada nabi. Tentu kuburannya berbunyi. Nabi Muhammad SAW tidak pernah meminta kepada Allah ditunjukkan di mana kuburannya. Kenapa? Karena kuburan itu walaupun hilang, ya sudah hilang. Sebab manusia berbeda dengan masalah kuburan, cuma dikerjakan satu kali. Doakan yang sudah mati, bukan minta doa kepada yang sudah mati. Lalu ini kok saya salah dan keliru, terang benderang seperti ini masih banyak orang yang tidak paham. Sehingga sebenarnya kepada kuburan satu ini berangkat karena niat di kuburan. Satu ini berangkat niat kursi, yang kursi biasanya kita tidak. Yang kursi, ya, biasanya yang kursi itu kita tidak. Tidak semula. Ada seminggu ini. Amin. Apa itu sebulan. Sebulan. Amin sampai sebulan. Sebelumnya amin. Kalau dulu. Biasanya